Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Sahabat terkasih, kebanyakan orang selalu khawatir. Padahal orang yang khawatir adalah orang yang tidak yakin terhadap kuasa penyertaan dan pembelaan Allah. Agar kita tidak khawatir tentang apapun yang kita hadapi, maka seharusnya lah berserah diri kepada Allah. Karena Allah akan menjaga, membela, melindungi, serta menyelamatkan hidup kita. Jadi ingatlah sahabat, ketika kita berserah kepada Allah, disitulah Tuhan Allah berkuasa menyelamatkan dan selalu memberkati kita dalam berbagai perkara. Halo sahabat yang baik, berjumpa lagi di program Terang Kasih. Nah, kita sudah saksikan di video pembuka ini ya, seringkali kita khawatir. Iya, dalam hidup kita sehari-hari ya, khawatir terus. Tadi diingetin supaya kita berserah kepada Tuhan ya. Amin. Tema kita hari ini adalah jangan khawatir tentang apapun juga. Mari kita berdoa ya, supaya firman Tuhan ini membuat kita tidak khawatir dan kita percaya selalu ada Tuhan di tengah kehidupan kita ya. Kita berdoa ya. Bapa, kami bersyukur Kau mengingatkan kami supaya kami tidak perlu khawatir, supaya kami percaya bahwa Tuhan ada bersama dengan kami dan siap menolong kami. Yang membuka hati kami untuk siap menerima firman-Mu yang akan membuat kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita katakan apa kata Tuhan tentang diri kita. Bahwa saya spesial di mata Tuhan. Saya berharga di mata Tuhan. Saya sangat dikasihi Tuhan. Kehidupan saya dan masa depan saya bersama Tuhan adalah sungguh amat baik. Katakan amin. Amin. Dan sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini dari Filipi pasal 4 ayat 4 sampai dan ke-5. Demikian firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Mari kita baca ayat selanjutnya dalam Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Demikian firman Tuhan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Wow, firman Tuhannya luar biasa banget ya. Iya. Dibilang jangan khawatir. Iya, tidak boleh khawatir. Iya, ya. Tidak. Jadi kita diingatkan supaya kita jangan khawatir tentang apapun juga. Apa tuh apapun juga? Apapun ya segalanya. Ya, semuanya. Artinya supaya kita jangan khawatir tentang kehidupan kita, masa depan kita, pekerjaan kita, usaha kita, kesehatan kita, keuangan kita, dan segala sesuatu yang membuat kita menjadi apa? Diikat oleh kekhawatiran itu. Ya. Nah, kalau kita sudah khawatir nih, kalau kita udah khawatir,
maka Tuhan sudah memberi solusi buat kita luar ya, biasa nih ya. atau jalan keluar buat Amin, kita ya, yaitu supaya kita menyatakan nih segala hal atau curhat kepada Tuhan, ya, nyatakan segala hal. Ngomong aja sama Tuhan ya. Iya. Ngomong apa tuh, Pak? Ya, apa yang menjadi keinginan hati kita kepada Tuhan dan apa yang menjadi kekhawatiran kita melalui apa? Melalui doa-doa kita. Dan itu hanya kita curhatnya hanya kepada Tuhan ya, bukan kepada manusia. Nah, itu penting banget. Jangan curhatnya kepada manusia tapi hanya kepada Tuhan ya. Atau kepada segala sesuatu yang kita anggap bisa memberi solusi selain Tuhan. Itu sering kali kita manusia begitu, cari jalan pintas. Kayaknya nih kasih solusi yang ini gitu ya. Nah, lalu setelah kita menyatakan segala keinginan kita dan kekhawatiran kita melalui doa-doa kita kepada Tuhan, kita menutup doa kita dan permohonan kita dengan apa coba? Dengan mengucap syukur. Amin. Artinya dengan kita mengucap syukur ini ya, kita sudah menyerahkan dan mempercayakan semua masalah kita kepada siapa? Kepada Tuhan. Amin, itu benar ya. Karena kita percaya bahwa Tuhan yang akan menyelesaikan semua masalah kita. Ini penting banget. Hanya Tuhan yang bisa menyelesaikan semua masalah Tuhan kita. yang beri solusi dan menyelesaikan ya. Maka setelah kita ini mengucap syukur, damai sejahtera Allah itu yang melampaui segala akal akan memenuhi, memelihara dan menjaga hati dan pikiran kita. Amin. Jadi kalau kita ada damai, kita berarti sudah mendapat tanda dari Tuhan. Tuhan sudah mengambil alih semua ya. Amin. Ketika hati dan pikiran kita dipenuhi dan dipelihara dan dijaga dengan damai sejahtera Allah ini, maka kekhawatiran tidak lagi bisa menyerang kita, mengintimidasi kita, bahkan menguasai kita. Sehingga kita dapat menjalani kehidupan kita dengan apa? Selalu bersuka cita. Karena kita percaya Tuhan ada dekat dengan kita dan menyertai kita. Kehidupan kita ini yang tidak lagi khawatir, tetapi yang penuh dengan ucapan syukur, penuh dengan damai sejahtera dan penuh dengan sukacita ini akan membuat kita dapat memiliki sikap hati yang benar dan dapat berespon benar dalam menghadapi masalah. Sehingga kebaikan hati kita dapat dilihat oleh semua orang. Amin. Pasti orang lihat, wah kamu kok tenang ya. Kok tenang ya, kok kamu damai ya. Padahal situasinya lagi seperti ini gitu dan ya. Dan selalu ada jalan keluar ya. Selalu ada jalan keluar. Amin. Nah inilah firman juga yang menguatkan kita tentunya ya. Dari Roma pasal 16 ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Maka Allah sumber damai sejahtera akan segera menghancurkan iblis menjadi apa? Bubur di bawah kakimu. Kebaikan yang luar biasa dari Tuhan kita Yesus akan mengelilingimu ya. Wow, amin, inilah kemenangan kita dari kekhawatiran. Bahwa Yesus adalah sumber damai sejahtera kita. Dan damai sejahtera yang dari Yesus ini yang membuat hati, pikiran, perasaan kita menjadi sepakat dengan kehendak Tuhan. Dan memposisikan kita dapat memiliki kuasa dan otoritas untuk dapat menaklukkan dan menghancurkan iblis menjadi seperti apa? Seperti bubur di bawah kaki kita. Nah, memang bahasa Asia begitu, memang dihancurkan menjadi seperti bubur ya. Wah, luar biasa ya. Nah, sahabat yang baik, melalui renungan ini kita dapat menyimpulkan nih bahwa kita jangan khawatir tentang apapun juga. Karena kita punya Allah yang siap memberikan apa? Memberikan solusi, memberikan jalan keluar dan jawaban untuk setiap masalah kita. Ya. Oleh karena itu, nyatakan semua keinginan dan kekhawatiran kita dalam doa dan permohonan kita kepada Allah dengan ucapan syukur. Sebab pertolongan hanya datang dari Tuhan. Nah sahabat yang baik, demikianlah firman Tuhan untuk hari ini. Jangan kemana-mana, pastikan tetap ada di Terang Kasih. Sahabat yang baik, saya akan membacakan renungan firman Tuhan untuk terang hari ini. Mari kita buka Alkitab kita membaca firman Tuhan yang terambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 18. Demikian firman Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu.
Seringkali kita diingatkan supaya kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan dan supaya kita berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan. Ternyata ketika kita mengucap syukur dalam segala hal, maka kita sedang memposisikan hidup kita dan doa-doa kita ada dalam kehendak Tuhan. Sebab Tuhan menghendaki supaya kita senantiasa mengucap syukur dalam segala hal. Jadi ketika kita menjadikan mengucap syukur sebagai gaya hidup, maka kita sedang hidup dalam kehendak Tuhan dan kita berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan. Oleh karena itu biasakan untuk kita selalu mengucap syukur dalam meresponi setiap masalah dan tantangan yang kita hadapi. Sebab dengan kita mengucap syukur, maka hanya kehendak Tuhan yang baik dan yang sempurna itu yang terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati. Halo sahabat yang baik, berjumpa kembali dalam acara Terang Kasih dengan tema Jangan Khawatir Tentang Apapun Juga. Nah, ini ada beberapa DM yang masuk, salah satu diantaranya kita akan baca ya dari Andreas Batul. Shalom Pak Agus dan Bu Mala, shalom juga Pak Andreas ya. Beberapa waktu yang lalu saya sempat baca berita tentang resesi ekonomi. Kemudian berlanjut di tempat saya bekerja, ternyata ada pengurangan karyawan. Gimana ya Bu? Bagaimana ya Bu menyikapinya? Di satu sisi saya khawatir, namanya juga manusia. Satu sisi saya juga harus jaga iman saya. Berharap Tuhan pasti kasih jalan. Mohon doakan semuanya baik-baiknya saja ya Pak dan Bu. Ya, Tuhan berkati Pak Andreas. Terima kasih buat curhatnya ini ya. Situasinya memang sekarang di mana-mana lagi terjadi situasi ekonomi seperti ini ya. Tapi memang firman Tuhan bilang bahwa segala sesuatu tuh goncangan terjadi tuh supaya kita hanya mengandalkan Tuhan ya. Amin. Ya, intinya begini ya Pak Andreas ya. Jangan fokus pada masalah tapi fokus kepada Tuhan. Karena Tuhanlah memberi solusi. Tadi kita sudah diingatkan supaya kita jangan khawatir tentang apapun juga. Naikkan doa permohonan kita pada Tuhan memberikan solusi. Nah, sekarang dengan situasi yang ada di kantor ini bagaimana respon kita? Kenapa? Karena Tuhan yang menjadi sumber kehidupan kita. Sumber yang menjamin kita. Jadi pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Andreas, justru dengan kejadian ini membuat kita jadi makin pegangan Tuhan ya. Iya. Gitu ya. Mungkin tadi dikatakan mengucap syukur dalam segala hal ya. Iya, naikkan semua permohonan kita, keinginan kita dan juga kekhawatiran kita ya. Iya. Curhat kepada Tuhan gitu. Iya, Mungkin iya. Pak Andreas bisa katakan, Tuhan memang aku khawatir gitu ya tentang. Ya jujur aja. Jujur aja. Iya. Tentang khawatir tentang pengurangan karyawan ini. Iya. Tapi aku berharap kepadamu saja Iya, dan amin. percaya, mengucap syukur bahwa Engkau yang menjamin hidupku. Amin. Pasti segala yang baik yang terjadi dalam hidupku. Iya, Itu kan iya. jadi ada itu sebabnya aku mengucap syukur kepadamu. Jadi Iya. doa-doa kita tuh seperti itu ya, Iya, curhat tapi juga ada pengharapan Amin, apa iya. yang kita percaya dan rindukan itu kita Iya. utarakan kepada Tuhan Iya. dan mengucap syukur ya. Karena Tuhan ada di segala situasi dan Tuhan menjadikan semuanya baik. Ya. Amin. Jadi kita berdoa ya. Dan mungkin juga dari sahabat yang baik sedang menyaksikan ini lagi mengalami pengurangan karyawan di perusahaannya ya. Khawatir juga, aduh gimana dengan nasib saya. Mari kita bawa semua masalah kita ke Tuhan dan kita mengucap syukur. Dan kita biarkan damai sejahtera itu yang menguasai hati dan pikiran kita ya. Kita berdoa ya. Bapak, kami berdoa buat Pak Andreas yang hari ini sedang mengkhawatirkan tentang situasi yang terjadi dalam pekerjaannya. Dan juga buat sahabat yang baik yang sedang mengalami situasi juga yang sama. Di mana sedang terjadi pengurangan karyawan. Dan kami berdoa biarlah hari ini melalui pergumulan ini kami bawa kekhawatiran kami kepada Tuhan. Dan kami mau mengucap syukur karena Engkau memberikan solusi dan jalan keluar bagi kami. Kami percaya Tuhan bahwa janji-Mu orang benar tidak akan kekurangan. Orang benar di dalam kehidupannya selalu ada berkat yang menyertai. Kami berdoa biarlah Pak Andreas berespon benar untuk bersyukur dalam segala situasi. Dan sahabat yang baik juga tetap berespon benar untuk bersyukur dalam segala situasi. Sehingga damai sejahtera Allah menjaga hati dan pikiran kita ada dalam kehendak Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ini Ya. ada lagi dari
Reni Grace ya. Malam tim Terang Kasih, selamat malam juga Reni. Ya. Nih, saya punya anak satu-satunya dan dia ada keinginan untuk kuliah di luar kota. Sebenarnya saya kurang setuju karena dia anak kami satu-satunya dan berat rasanya harus berpisah. Apalagi dengan maraknya berita penculikan atau pergaulan yang makin ekstrim. Tapi kalau kita larang seperti nggak mendukung dia. Bapaknya sudah setuju, tapi kalau saya ragu begini, apakah kalau mengambil keputusan dengan ragu-ragu akan baik-baik saja? Ya, tentunya mesti sehati orang tua ya. Hati ya. Terima kasih ya Reni ya terima sudah kasih, Reni. mengutarakan semua ini di Terang Kasih ini. Ya wajar lah orang tua juga Apalagi khawatir. anak satu-satunya wajar lah. Tentunya kami juga memahami apa yang dirasakan oleh Reni, oleh Bu Reni ini ya. Tentunya berat lah untuk berpisah ya dengan anaknya ya, meskipun anak itu sekolah ya di kota lain mungkin ya. Tapi kembali lagi kita ingat firman Tuhan mengatakan jangan kau khawatir tentang apapun juga. Ya, termasuk tentang sekolah anak ini juga dan ya. keadaannya nanti dan bagaimana. keadaannya seperti apa nanti. Karena kita percaya bahwa Tuhanlah yang memegang kendali atas seluruh kehidupan kita. Bahkan Tuhanlah yang akan memberikan kepada kita jalan langkah-langkah itu juga untuk bagi anak daripada Bu Reni ini. Lalu apa nih? Sebetulnya gimana nih kalau aku ragu-ragu gitu ya, belum sepakat dengan suami. Tadi firman Tuhan mengatakan bahwa biarlah kita menyatakan ya kekhawatiran kita atau juga keinginan kita kepada Tuhan ya, dan mengucap syukur. Maksudnya begini. Jadi saat ini kita harus percaya Tuhan solusi dari seluruh permasalahan kehidupan kita ya. Solusinya hanya Tuhan. Jadi datang kepada Tuhan, Tuhan aku mengucap syukur bahwa Engkaulah solusi dari semua masalah. Yang menjamin semuanya. Menjaga anak kita. Kehidupan aku, kehidupan suami dan kehidupan anak. Dan aku percaya bahwa ada perlindungan Tuhan dalam kehidupan anak-anakku. Dan saat ini juga aku percaya Tuhanlah yang membimbing atau menuntun langkah-langkah berserah sama anak ya di mana kuliahnya. Datang kepada Tuhan, aku serahkan ini ke dalam tangan-Mu. Dan percaya Tuhanlah yang akan memimpin kemana anak ini harus sekolah. Hatinya akan dicondongkan seperti apa yang Tuhan mau. Tuhan, ya. Jadi hati kita akan penuh sejahtera. Kenapa? Mengucap syukur karena sudah di tangan Tuhan nih. Semua masalah ini sudah kita serahkan kepada Tuhan dan percaya bahwa Tuhan akan menyelesaikannya bagi kita dengan cara yang luar biasa baiknya. Jadi kalaupun masih ada ragu-ragu, datang aja ke Tuhan. Katakan, Tuhan aku ini masih ragu-ragu seperti ini. Aku tuh mau supaya Engkau yang menuntun langkah anakku. Dan aku percaya langkahmu itu adalah benar adanya dan mendatangkan kebaikan ya. Bu Reni ya, biarlah hati kita semua dijaga dalam damai sejahtera Allah. Karena kita percaya hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Hidup anak Bu Reni juga ada dalam tangan Tuhan ya. Demikian juga mungkin ada di sini sahabat-sahabat baik yang sedang menyaksikan juga Terang Kasih. Kalau mungkin ada masalah yang mirip dengan dalam pergumulan soal anak sekolah dan sebagainya. Mari kita datang ke Tuhan. Kita nyatakan seluruh isi hati kita dan kita bersyukur bahwa Tuhan yang akan memimpin kehidupan anak-anak kita juga dan kita sendiri juga ya. Amin. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih untuk anakmu Ibu Reni. Tuhan yang sudah menyatakan semuanya Tuhan di dalam Terang Kasih ini, dan kami percaya Engkau ada di sini. Engkau mendengar keluhannya, Engkau mendengar kekhawatirannya, Engkau tahu apa yang menjadi solusi bagi kehidupan mereka dan anaknya. Itu sebabnya hari ini kami dengan penuh syukur kepadamu. Kami berterima kasih karena kami tahu Engkau begitu dekat dengan kami, begitu selalu ingin menolong kami. Dan hari ini kami bawa doa kami di hadapan-Mu untuk anak daripada Ibu Reni. Biarlah Tuhan apa yang anak ini rindukan, biarlah sama dengan apa yang Kau rindukan dan apa yang menjadi rencana-Mu bagi anak ini. Biarlah segala sesuatunya menjadi sungguh amat baik.
bahwa ada kesehatian di dalam Amin. kehidupan keluarga ini untuk mengambil keputusan yang benar di dalam rencanamu. Terima kasih Bapak. Dan kami juga berdoa untuk sahabat-sahabat yang baik yang mungkin mengalami pergumulan yang hampir sama dengan Ibu Reni. Biar saat ini kami mempercayai Engkau dan kami tidak khawatir akan apapun yang menjadi keputusan kami. Karena kami tahu bahwa kami sudah menyerahkan semua keputusan kami kepadamu. Dan Engkau yang memimpin dan terus menjagai langkah kami untuk hanya menggenapi rencanamu saja. Terima kasih Bapa Surgawi, terpujilah bagi namamu, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Karena hidup kita kan ada limitnya gitu ya, yang Tuhan sudah kasih ke kita gitu. Sampai satu titik saya melihat, oh ya, apa yang menjadi tujuan hidup saya selama ini, kerja untuk cari uang demi kebahagiaan itu nggak ada artinya. Apapun saat itu misalnya saya punya uang banyak pun suami saya nggak bisa hidup lagi. Dulu dengar orang, oh iya aku dulu nggak punya beras, itu yang kita dengar, tapi saat ini kita benar-benar ngalami. Walaupun mungkin kondisi seperti ini, tapi tetap sukacita. Karena apa? Kita merasakan pemeliharaan Tuhan, ajaibnya Tuhan itu kita alami di sini. Apapun yang kita harus jalani itu adalah kedaulatan Tuhan dan kita harus tetap mensyukuri. Tuhan itu nggak memandang kita harus menjadi pejabat, nggak harus menjadi pegawai kantor, enggak. Yang penting kita tuh, saya merasa bersyukur tiap hari diberi kesehatan, masih punya kegiatan aktivitas. Sahabat yang baik, jika saudara ingin memberikan kesaksian seperti tadi, silahkan DM ke Instagram @rangkasih_rtv. Agar melalui kesaksian saudara, Anda bisa menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan memberkati. Sahabat yang baik, terima kasih buat respon dan DM-DM-nya kepada kami dalam program Terang Kasih ini ya. Terima kasih ya. Dan saat ini mari kita kembali diingatkan sesuai dengan renungan kita. Hal-hal apa yang perlu kita ingat supaya kita jangan khawatir tentang apapun juga. Yang pertama, nyatakan semua keinginan kita dan kekhawatiran kita hanya kepada Tuhan. Bukan kepada manusia atau kepada segala sesuatu yang kita anggap dapat memberi solusi selain Tuhan. Sebab pertolongan hanya datang dari Tuhan. Nah yang kedua, naikkan semua permohonan dan doa-doa kita kepada Tuhan dengan ucapan syukur. Karena kita sudah menyerahkan semua masalah kita kepada Tuhan dan percaya bahwa Tuhan yang akan menyelesaikan semua masalah kita. Dan yang ketiga, penuhi hati dan pikiran kita dengan ucapan syukur. Damai sejahtera dan sukacita sehingga kekhawatiran tidak dapat menyerang, mengintimidasi dan menguasai kita. Sahabat yang baik, apakah saat ini engkau sedang khawatir? Memikirkan masalahmu, penyakitmu, atau hal-hal lain yang membuat engkau menjadi takut dan khawatir. Mari datang kepada Tuhan, serahkan semua kepada Tuhan. Sahabat yang baik, mari saat ini nyatakan semua keinginanmu, semua masalahmu, semua kekhawatiranmu dan semua ketakutanmu dalam doamu dan permohonanmu kepada Bapa kita di surga yang baik. Lalu percaya dan bersyukur bahwa Bapa sudah mendengar doa kita dan menyelesaikan semua masalah kita. Karena kita memiliki Bapa yang baik yang peduli kepada kita. Amin. Mari kita datang kepada Dia. Engkau sungguh baik, kasih-Mu berlimpah di hidupku. Bapa, ku berterima
berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Bapa, sungguh kami bersyukur memiliki Bapa yang baik dan yang peduli kepada kami. Kami menyatakan semua keinginan kami dan kekhawatiran kami dalam permohonan dan doa kami kepada Bapa dengan ucapan syukur. Dan percaya bahwa Bapa yang menyelesaikan semua masalah kami. Dan oleh anugerah Tuhan, Roh Kudus menolong dan memampukan kami untuk selalu mengucap syukur, untuk hidup dalam damai sejahtera, dan untuk selalu bersukacita dalam segala hal. Sehingga kebaikan hati kami ini dapat dilihat oleh semua orang dan kehidupan kami memuliakan Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Terima kasih sahabat yang baik sudah setia menyaksikan program Terang Kasih. Sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Tuhan memberkati. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setiamu di semua